Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang trending ya. Kita semua terkejut ya, tidak terkecuali oleh siapapun walaupun mungkin bukan penggemar Lesti Kejora, tapi bisa jadi terkejut. Ini rumah tangga dua artis, Lesti Kejora maupun Rizky Bilar, ya yang selama ini apa ya? Begitu tampak romantis ya, begitu tampak harmonis, begitu tampak dekat satu sama lain, baik itu dalam kehidupan lewat YouTube-nya, media sosialnya, maupun di panggung-panggung hiburan ya yang berada di televisi. Itu nampak sekali mereka sangat serasi ya, harmonis. Lalu tiba-tiba kita semua dikejutkan dengan laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang diduga dilakukan oleh suami Lesti ya. Ini tentu hal yang pasti tidak percaya, tapi saya berterima kasih pada Lesti ya. Tidak mudah tentu bagi seorang Lesti melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Lesti Kejora sebagai seorang pendangdut terkenal ya, influencer juga, tentu apa yang dia lakukan ini akan berdampak juga positif bagi para perempuan di Indonesia yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tetapi berusaha untuk menyimpannya ya, baik atas nama citra baik keluarga maupun mungkin berpikir untuk kepentingan anak-anaknya ya. Tetapi sebenarnya kekerasan dalam bentuk apapun tidaklah bisa kita tolerir, karena ya kekerasan ini pasti akan berdampak baik pada istri yang mengalami maupun anak-anak yang menyaksikan. Kalau sekarang istrinya yang mengalami, nanti lama-lama anak pun akan mengalami kekerasan itu. Nah, sementara seluruh riset di dunia itu jelas ya bahwa kekerasan yang dialami seorang anak akan berdampak sangat buruk bagi tumbuh kembangnya. Nah, tumbuh kembang itu mulai dari tumbuh kembang dia secara fisik maupun tumbuh kembang dia secara mental. Oleh karena itu, ketika kekerasan di dalam rumah tangga kita tolerir, sesungguhnya kita sedang membahayakan tumbuh kembang anak kita dan masa depan anak kita. Oleh karena itu, para ibu atau para istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diduga dialami ya oleh Lesti ya, itu tentunya sesuatu yang kita pertama adalah harus percaya pada korban. Karena untuk apa juga Lesti mengatakan itu semua? Untuk apa hal yang tidak terjadi kemudian Lesti melaporkan? Untuk hal yang kemudian misalnya itu sebagai sebuah bentuk fitnahan misalnya. Ya bagaimana mungkin gitu seorang Lesti melakukan itu gitu ya, karena apa? Punya dampak banyak. Satu, dari sisi pekerjaan pasti ini sangat dia pikirkan banget ketika kontrak-kontrak kerja yang sudah dilakukan bisa batal loh gara-gara peristiwa ini gitu ya. Kemudian yang kedua, dari sisi fans ya, yang selalu menganggap bahwa ini pasangan serasi, sempurna dan lain-lain. Bagi Lesti itu pasti dipikirin gimana nanti fansnya, gimana nanti para penggemar dia ini akan bersikap terhadap dirinya. Lalu kemudian yang mungkin juga tidak kalah dia pikirkan adalah bagaimana kemudian reputasi dia ya di panggung hiburan Indonesia setelah mengalami semua ini. Jadi nggak mudah untuk memutuskan melaporkan suaminya ke polisi atas dugaan KDRT. Jadi sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, saya mempercayai apa yang Lesti laporkan ya, karena apa yang dia laporkan itu pasti sesuatu yang sudah dia pikirkan masak-masak dalam sekali dan dia sadar ini penuh resiko. Kalau seorang Lesti yang penuh resiko aja berani melaporkan, mestinya ya para ibu, para istri ya, ini para perempuan di luar sana yang mungkin mengalami, jangan diam, speak up. Karena semua kekerasan itu tidak akan pernah berhenti. Meskipun si laki-laki ini meminta maaf sesaat dan berjanji tidak mengulangi, ini pasti selalu terjadi. Dan yang kasihan kan anak-anak dalam kasus ini. Jadi Lesti memiliki seorang bayi ya, memiliki seorang anak laki-laki yang lucu ya dan mengemaskan. Lalu bagaimana tumbuh kembang dia ketika dia tahu bahwa ayahnya ya adalah pelaku kekerasan? Pasti juga udah dipikirkan sama Lesti, karena kalau udah jadi berita nggak bisa hilang kan. Suatu saat pas ketika anaknya sudah bisa baca, ketika anaknya sudah besar, dia akan juga bisa browsing itu ya dan melihat peristiwa itu. Tapi ya Lesti tenang aja, anaknya
pasti juga akan menghargai sang ibu yang berjuang ya, tidak mau mengorbankan dirinya sebagai anak maupun sebagai seorang istri dan seorang perempuan serta seorang bintang kalau menurut saya Lesti ya. Itu tidak mengorbankan, tapi dia berani mengambil resiko, berani mengambil keputusan, dan dia tetap mau berdiri di atas kakinya sendiri, dan dia yakin dia bisa melalui ini. Jadi bagi saya peristiwa Lesti ini adalah sebuah momentum baik untuk melakukan edukasi kepada para perempuan dimanapun ya yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Yang kedua, apa yang Lesti ambil, keputusan ini akan baik bagi anakmu. Kamu ya Lesti ini adalah seorang bintang, punya bakat besar, punya suara yang luar biasa, punya talenta yang luar biasa. Tidak usah takut sendiri. Kamu bisa membesarkan anakmu, dan saya yakin betul ya anakmu akan jauh lebih baik ketika dia tidak mengalami kekerasan-kekerasan dan dia tidak melihat ibunya juga mengalami kekerasan. Karena anak-anak yang mengalami kekerasan dalam tumbuh kembangnya itu sangat membahayakan. Tidak hanya pada otaknya ya, pengaruh pada otak, tapi juga pengaruh pada rasa tidak percaya diri. Ya, ini juga sangat berdampak buruk tentunya pada anak kita. Anak kita seharusnya tumbuh optimal, penuh rasa percaya diri, punya konsep berpikir yang baik, punya konsep diri yang positif. Dan untuk itu dia harus dibesarkan dalam suatu lingkungan yang tanpa kekerasan. Oleh karena itu, sebagai seorang komisioner KPAI, saya Retno Listiarti mendukung langkah Lesti untuk terus bertahan ya, mempolisikan. Ini kan delik aduan, tapi Lesti harus kuat. Tidak hanya para selebritas Indonesia yang mendukungmu, tapi bahwa orang-orang yang mungkin bukan saja fansmu, bahkan di luar fansmu pun semua ikut mendukung. Mari kita lawan kekerasan ya, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam bentuk apapun tidak diperkenakan dengan dalih apapun. Kita lawan kekerasan, dan mari perempuan Indonesia kita berani speak up atas kekerasan. Dan untuk anak-anak yang mengalami kekerasan dimanapun kalian berada, termasuk di sekolah, mari speak up, karena pelaku-pelaku kekerasan, para pembuli itu tidak akan pernah berhenti sampai kita berani melawan dan berani berbicara. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.